Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana postulat-postulat Bohr dalam menjelaskan suatu model atom ya, khususnya model atom hidrogen. Jadi postulat-postulat tersebut sebetulnya diambil dari ide dari postulat sebelumnya ya, seperti postulat Planck dan postulat Einstein. Nah, sehingga untuk materi sekarang Oke, baik, Ibu review lagi ya yang kemarin, di mana fisika kuantum itu sendiri itu berasal dari teori kuantum. Adanya teori kuantum, di mana teori kuantum itu sebetulnya merupakan suatu teori yang memadukan semua postulat-postulat untuk menjelaskan suatu mekanika kuantum. Nah, di mana teori kuantum yang dipelajari ya kemarin itu mengenai model atom ya, model atom hidrogen itu dipostulatkan oleh Bohr, kemudian benda hitam, radiasi benda hitam itu dipostulatkan oleh Planck, kemudian fotolistrik oleh Einstein dan banyak lagi. Jadi itu merupakan suatu bagian-bagian yang belum tersatukan gitu ya, sehingga diperlukanlah suatu teori baru untuk menyatukan postulat-postulat. Jadi kalau sebelum ada teori kuantum itu, jika ada suatu teori atau suatu kejadian atau suatu peristiwa atau gejala kuantum itu dijelaskan oleh postulatnya, sehingga tidak ada teori yang mutlak atau tidak ada teori yang secara keseluruhan bisa menjelaskan semuanya, sehingga diperlukan suatu teori baru dinamakan teori kuantum. Nah, teori kuantum ini juga dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, apa dasar dari teori kuantum ini? Sebetulnya dasar dari teori kuantum ini sederhana ya, hanya terdiri dari dua aspek, yaitu sifat-sifat dasar dualisme gelombang partikel dan ketidakpastian Heisenberg. Sehingga muncullah dari teori kuantum ini muncullah istilah fisika kuantum, lebih luas lagi ya. Nah, oke, baik. Nah, di sini kita bandingkan bagaimana fisika klasik dengan fisika kuantum, di mana fisika klasik itu bersifat deterministik. Apa itu deterministik? Deterministik itu artinya pasti ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu pengukuran, itu hasilnya pasti. Sedangkan kuantum itu sifatnya probabilistik. Apa itu probabilistik? Probabilistik itu artinya peluang ya. Jadi kemunculannya itu tidak pasti, undeterministik. Jadi kemunculannya itu tidak sedeterministik klasik, tapi di sini sifatnya itu probabilistik, sehingga di sini diperlukanlah suatu interpretasi ya untuk menginterpretasikan bagaimana probabilitas kemunculan dari suatu fenomena itu. Nah, sehingga Nobel laureate Richard Feynman ya waktu itu pernah mengatakan seperti ini. Jadi tidak seorang pun, atau setidaknya sampai sekarang itu tidak ada seorang pun yang mengerti apa sebetulnya yang terjadi pada level atomik dan bagaimana dunia ini bekerja. Jadi bukan artinya tidak ada seorang pun yang mengerti mekanika kuantum, tetapi tidak ada yang mengerti sebenarnya itu seperti apa gitu, yang deterministiknya kuantum itu seperti apa pada level atomik, karena selama ini kuantum itu probabilistik gitu ya. Jadi probabilistik, tidak deterministik. Jadi tidak ada yang tahu dalam dunia atomik itu deterministiknya pastinya itu seperti apa gitu ya sebetulnya gitu. Sehingga waktu itu Einstein pernah mengatakan God does not play dice. Tuhan itu tidak bermain dadu katanya gitu ya. Tapi dijawab lagi oleh Bohr, Albert, stop telling God what to do, katanya. Itu hanya kayak gurauan gitu, tapi memang pernah membaca gitu. Memang Einstein itu walaupun memberikan sumbangsih ya di dunia mekanika kuantum, seperti kita tahu ya,
di efek fotolistrik ya, memberikan suatu postulat gitu ya. Tetapi sebetulnya katanya Einstein itu tidak setuju gitu dengan adanya mekanika kuantum, karena kuantum itu yaitu bersifat seperti bermain dadu, bersifat peluang probabilistik, jadi tidak pasti, katanya seperti itu. Nah, sehingga muncullah ini ya, muncul ketidakpastian Heisenberg. Apa itu? Nah, untuk membangun teori kuantum itu harus didasarkan pada dualisme gelombang partikel ya, sehingga memunculkan suatu ketidakpastian dalam pengukuran posisi R dan momentum P. Hal ini tertuang dalam ketidakpastian Heisenberg, di mana perkalian dari delta atau elemen dari posisi dan elemen dari momentum itu harus lebih besar atau sama dengan H/2 ya, H/2. Jadi apa itu maknanya dari ketidakpastian Heisenberg? Maknanya seberapapun kita pandai mengukur, selalu ada ketidakpastian yang fundamental dari alam ya, sifat intrinsiknya yang menghalangi kita untuk mendapat angka yang pasti dalam pengukuran. Nah, inilah yang menyebabkan sifat dari mekanika kuantum itu undeterministik atau tidak pasti ya, karena pada saat pengukuran itu pasti akan muncul suatu ketidakpastian seperti itu. Nah, kemudian maka hasil pengukuran momentum itu ketika kita mengukur suatu momentumnya itu 0, maka posisinya itu X ya, itu akan mendekati tahingga. Jadi antara momentum dengan tahingga itu antara momentum dengan posisi itu kita tidak bisa melakukan pengukuran yang bersamaan. Jadi kita bayangkan seperti ini, ketika kita mengukur suatu benda yang sedang bergerak, ketika kita akan mengukur posisinya, pas saat kita akan mengukur posisinya maka momentumnya berubah gitu. Jadi tidak bisa mengukur momentum dengan posisi secara bersamaan. Ketika kita mengukur momentumnya dengan pasti, maka posisinya yang tidak pasti. Ketika kita mengukur posisinya yang pasti, maka momentumnya lah yang tidak pasti, seperti itu. Nah, kembali ke kita lihat ya, review lagi ke mekanika klasik ya. Dijelaskan mekanika klasik itu berhasil menjelaskan semua tentang permasalahan gerak yang dijelaskan oleh hukum 1, 2, dan 3 Newton. Itu hukum 1, 2, dan 3 Newton itu menjelaskan semua permasalahan tentang gerak ya, gerak. Nah, di mekanika klasik. Nah, solusi dari hukum 1, 2 Newton itu bisa dinyatakan dalam suatu besaran posisi dan momentum ya, posisi dan momentum, posisinya R dan momentum P. Nah, kemudian kita lihat mekanika kuantum. Nah, kalau kita bandingkan suatu mekanik itu berhubungan dengan gerak, berhubungan dengan gaya ya, mechanics. Nah, bagaimana mekanika kuantum itu dijelaskan secara hukumnya, seperti bagaimana mekanika klasik dijelaskan oleh hukum 1, 2, 3 Newton ya, seperti itu. Nah, bagaimana hukum Newtonnya mekanika kuantum? Nah, kita akan masuk ke bagaimana hukum Newtonnya mekanika kuantum. Artinya bukan hukum Newton menjelaskan mekanika kuantum, tapi bagaimana sih hukum Newtonnya di mekanika kuantum. Artinya bagaimana suatu dinamika itu bisa dijelaskan di mekanika kuantum, seperti halnya Newton menjelaskan gerak dalam mekanika klasik, seperti itu. Nah, di mekanika kuantum, hukum Newtonnya mekanika kuantum itu menjelaskan postulat-postulat gejala kuantum. Nah, sebetulnya yang lebih rinci lagi seharusnya Ibu menjelaskan ini masuk ke postulat 5 postulat di mekanika kuantum ya, tapi ini bahasanya agar lebih ringan. Kalau langsung ke postulat itu memang agaknya sudah bahasanya sudah lebih ke matematis ya. Jadi ini merupakan masih suatu pendahuluan masuk ke kuantumnya gitu ya. Jadi ini belum ke intinya ya. Jadi ini masih pendahuluannya. Nah, jadi di sini
Ibu akan membahas terlebih dahulu teori kuantum secara keseluruhannya. Jadi nanti untuk penjelasannya Ibu akan jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, komponen-komponen yang paling penting dalam fisika kuantum. Nah, coba kita lihat yang pertama. Kita tahu bahwa fisika klasik itu deterministik, sedangkan fisika kuantum itu undeterministik. Sehingga kalau kita dilihat undeterministik itu kan dilihat dari probabilitas ya, peluangnya bersifat probabilistik. Nah, bisa dilihat dari lintasan yang diperoleh dalam ruang fasanya. Coba lihat di sini. Nah, ini adalah lintasan suatu gerak benda. Kalau kita lihat, kalau kita bayangkan atau kita pelajari yang sebelumnya di mekanika klasik, misalnya ini adalah grafik dari posisi dan kecepatan. Tentunya lintasannya itu hanya memiliki satu lintasan, satu gitu ya. Nah, sedangkan di mekanika kuantum atau di fisika kuantum, lintasan dari gerak benda itu sangat banyak. Jadi peluangnya itu, jadi dalam satu waktu si benda itu, partikel itu bisa melakukan suatu lintasannya dengan beberapa peluang. Bisa peluangnya yang ini, jadi sangat banyak. Ya, nah lintasan diperoleh dalam ruang fasa itu sangat banyak. Nah, ini kita lihat ya. Ini kan posisi, ini momentum. Bentuknya itu tidak titik. Kalau yang kita ketahui di grafik gitu ya, di grafik mekanika klasik itu suatu benda itu diawali dalam posisi awalnya itu satu titik dan posisi akhirnya satu titik ya. Nah, sedangkan di teori kuantum itu tidak seperti itu. Jadi gerak awal dari suatu partikel itu dia berupa luasan dari perkalian delta X dan delta P ya. Jadi ini berupa suatu luasan sehingga tidak satu titik, sehingga peluangnya itu banyak lintasannya. Nah, kemudian jika tidak memiliki sistem kuantum, maka pengukuran kita terhadap sistem akan merusak sistem. Artinya sistem pengukuran yang kita lakukan akan merusak sistem itu. Jadi pengukurannya juga tidak pengukuran secara langsung. Kalau pengukurannya secara langsung itu justru akan merusak sistem. Jadi kalau kita bayangkan itu seperti kucing Schrödinger. Pernah dengar nggak istilah kucing Schrödinger? Jadi istilah kucing Schrödinger itu ketika kita bayangkan ada suatu kucing di dalam suatu kotak ya. Nah, kucing itu di dalamnya ada dua pengamat. Yang satu pengamat yang berada di dalam kotak, yang satu lagi pengamat yang ada di luar kotak. Nah, di dalam kotak kucing itu kita beri suatu seperti kabel gitu ya, atau sesuatu yang sensitif terhadap cahaya gitu. Jadi pengamat yang berada di luar kotak jika ingin mengamati apakah kucing yang ada di dalam kotak itu mati atau tidak, itu artinya harus di sistem kotak itu kan berarti harus dibuka. Nah, sedangkan aturannya si kucing itu sensitif terhadap cahaya. Jika kotak itu dibuka atau sedikit saja cahaya masuk, itu kucing bisa ada dua kemungkinan. Kucing bisa, kalau sedikit ya cahayanya, kucing bisa mati dan kucing masih hidup. Tetapi kalau kotaknya itu benar-benar dilakukan suatu pengukuran, itu dipastikan kucing akan mati kan, seperti itu. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu pengukuran, justru pengukuran itulah yang akan merusak sistem, seperti itu. Sehingga di sini tidak bisa melakukan pengukuran secara deterministik, secara pasti, tapi pengukuran di mekanika kuantum itu merupakan pengukuran yang probabilistik, seperti itu. Jadi artinya pengukuran kita itu akan merusak sistem itu seperti itu. Jadi ketika pengukurannya itu dilakukan secara pasti, justru sistemnya yang akan rusak. Nah, kemudian pada saat pengukuran terjadi lompatan kuantum yang menyebabkan perpindahannya suatu keadaan dari sistem sesungguhnya ke sistem yang kita inginkan.
Ya, ini berhubungan dengan tadi ya, asas ketidakpastian Heisenberg, di mana pada saat melakukan satu pengukuran terhadap satu variabel, maka variabel yang lainnya menjadi tidak berhingga gitu. Jadi ketika kita nih, misalnya kita ingin mengukur momentum suatu elektron ya, saat kita mengukur momentumnya, maka posisinya akan menjadi tak hingga seperti itu. Jadi ketika kita melakukan suatu pengukuran, itu akan terjadi lompatan kuantum yang menyebabkan perpindahannya suatu keadaan dari sistem yang sesungguhnya itu ke sistem yang kita inginkan, seperti itu. Jadi sehingga akan menghasilkan suatu nilai yang bukan sesungguhnya, tetapi sesuatu nilai yang menurut keinginan kita, seperti itu. Itu namanya lompatan kuantum. Nah, kemudian pengukuran pada sistem kuantum itu menggunakan operator. Nah, inilah inti dari kita akan mempelajari fisika kuantum itu, kita akan mempelajari ini operator. Jadi pengukuran di fisika kuantum itu kita menggunakan suatu alat bantu seperti itu ya, menggunakan suatu alat bantu yang namanya operator. Jadi terhadap nanti variabel-variabelnya, jadi nanti banyak operator terhadap variabel yang mau kita ukur, seperti itu. Pengukuran pada sistem kuantum menggunakan operator yang bekerja pada fungsi gelombang psi ya, fungsi psi. Jadi psi ini merupakan suatu fungsi gelombang. Jadi nanti ketika kita ingin mengetahui sesuatu itu kan kita harus mengukur ya, seperti gini. Nah, pengukuran itu bukan otomatis. Pengukuran itu mau tidak mau kita harus mengadakan suatu gangguan perturbasi ya. Nah, gangguan misalnya secara biar kebayang ya, secara sederhananya seperti ini. Misalnya ada satu laki-laki itu menyukai satu perempuan. Nah, agar tahu si perempuan itu apakah suka atau tidak, berarti kan harus mengadakan suatu gangguan ya. Diganggu nih, misalnya diberikan bunga atau diberikan surat atau diberikan apa, pokoknya suatu gangguan yang nantinya kita akan mengetahui respon dari si wanita itu seperti apa. Kalau misalnya dikasih bunga itu meresponnya baik atau seperti apa, berarti kan kita akan mengetahui nih responnya. Jika responnya seperti itu, artinya seperti apa, seperti itu. Artinya ketika kita ingin mengetahui sesuatu itu harus diganggu, seperti itu, harus diberikan suatu gangguan. Nah, apanya yang diganggu kalau di sini? Nah, yang diganggu itu adalah fungsi gelombangnya ya, fungsi gelombangnya. Jadi artinya pengukuran pada sistem kuantum menggunakan operator yang bekerja pada fungsi gelombang. Jadi nanti operator itu bagaimana ketika si fungsi gelombang ini diganggu gitu ya oleh operator atau dikerjakan oleh operator, itu akan keluar hasilnya. Nah, itulah hasil pengukurannya seperti apa gitu ya. Nah, fungsi gelombang ini itu sebetulnya tidak memiliki artifisis. Jadi kalau hanya psi aja itu tidak memiliki artifisis. Akan tetapi informasi sistem kuantum itu diperoleh dari fungsi gelombang ini. Nah, dari mana? Yaitu fungsi gelombang ini juga merupakan kombinasi dari semua keadaan yang mungkin ya. Jadi ini fungsi, nanti kita akan lihat artifisisnya itu seperti apa. Kalau ini belum artifisis, jadi ini hanya suatu pernyataan di mana fungsi gelombang psi ini merupakan jumlah semua kombinasi dari semua keadaan ya, Cn dari semua keadaan yang mungkin. Nah, fungsi gelombang psi itu membentuk suatu ruang vektor linier yang istilahnya di sini ruang Hilbert ya, ruang Hilbert. Nah, ini dipelajari secara mendalam itu di kuliah mekanika kuantum ya, ruang Hilbert. Tapi di sini juga nanti akan dibahas sekilas apa. Jadi ruang Hilbert seperti halnya ruang fasa. Jadi suatu ruang itu kan merupakan suatu ruang yang menjelaskan posisi kita itu seperti apa gitu, posisi suatu bendanya. Nah, kalau di ruang Hilbert itu dijelaskan bagaimana posisi dari suatu fungsi gelombang itu menggunakan variabel apa saja, seperti itu. Nah, coba dipelajari ruang Hilbert ya, dipelajari di Zetili itu di bab 2 ya. Nah, jika fungsi gelombang psi itu dikalikan dengan fasa global ya, I eta. Nah, eta ini tidak bergantung
tidak bergantung delta ini tidak bergantung pada R dan pada posisi dan waktu, maka fungsi gelombang itu tidak berubah. Nah, inilah yang jadi artifisis dari si aja itu tidak ada artifisis, tapi kalau dikuadratkan itu akan menghasilkan suatu artifisis. Nah, jadi pada kuantum artifisis hanya diberikan oleh kuadrat dari amplitudo. Di mana kuadrat dari amplitudo ini itu diinterpretasikan oleh Bohr itu sebagai rapat probabilitas menemukan partikel. Nah, kemudian mengulang lagi tentang dualisme gelombang partikel atau paket gelombang. Sebetulnya ini harusnya sudah dipelajari di mata kuliah gelombang tentang paket gelombang. Nah, ini prinsip superposisi linier di mana di sini ini ada ultraviolet cahaya ultraviolet, dan ini adalah gelombang dari elektron. Nah, gelombang dari elektron ketika diganggu oleh sebuah sinar ultraviolet itu akan ternyata dideteksi oleh sebuah detektor itu menghasilkan sebuah pattern, sebuah pola interferensi pola interferensi gelap terang ini kan yang maksimum itu terang, yang gelap itu yang minimum itu gelap, ini terang, ini gelap, ini terangnya. Jadi ini pola interferensi elektron. Interferensi elektron ini dilakukan di eksperimen celah ganda Young Jadi hasil eksperimen ini menyatakan bahwa elektron itu kan partikel tetapi kok dideteksi memiliki sifat gelombang, yaitu interferensi. Jadi hasil eksperimen ini menyatakan bahwa elektron memiliki sifat gelombang. Nah, kita tahu interferensi itu artinya penjumlahan Jadi gelombang yang dihasilkan itu sama dengan penjumlahan dari gelombang yang pertama dan gelombang yang kedua. Dengan si 1 dan si 2 adalah bilangan kompleks seperti berikut. Jadi si 1 itu kalau 2 dimensi jadi si 1x ditambah ada bilangan imajinernya karena bilangan kompleks bilangan kompleks. Nanti tolong direview lagi tentang bilangan kompleks itu di Mathfish 3 Kalau tidak ada Mathfish 3 berarti udah disatuin di Mathfish 2 bilangan kompleks si 1x plus i si 1y. Nah, itu sama dengan mutlak dari si 1 dikali dengan eksponensial dari i alfa 1. Nah, kemudian begitupun dengan si 2 ketika kita diuraikan ke bilangan kompleks akan menghasilkan suatu pernyataan matematis seperti ini, di mana alfa 1 ini kan muncul alfa alfa 1 dan alfa 2 itu penjelasannya seperti ini, di mana alfa 1 itu sama dengan tangen atau arkus tangen dari si 1y per si 1x. Kemudian alfa 2 itu arkus tangennya dari si 2y per si 2x. Sehingga si 1 ini konjugatnya itu sama dengan si 2 konjugatnya itu sama dengan mutlak dari si 1 e min i alfa 1. Begitupun dengan i 2. Nah, untuk mendapatkan artifisis bagaimana caranya? Jadi untuk mendapatkan artifisis, karena kalau hanya fungsi gelombang si saja itu tidak ada artifisis. Nah, sehingga itu diinterpretasikan oleh Bohr untuk kuadrat dari amplitudonya. Jadi ketika fungsi gelombangnya itu dikuadratkan maka akan memunculkan suatu artifisis seperti itu. Nah, kita kuadratkan, jadi yang tadi persamaan yang tadi itu kita kuadratkan. Jadi kalau bilangan imajiner kita kuadratkan itu di sini muncul persamaan konjugatnya konjugatnya seperti ini. Kemudian dikuadratkan, ketika dikuadratkan itu berarti si 1 kuadrat plus si 2 kuadrat ditambah ini konjugatnya juga dikuadratkan. Nah, jadi inilah suku interferensinya ini suku interferensinya. Jadi di sini diuraikan lagi suku interferensinya, di mana si 1 ini si 1 konjugat si 2 ditambah si 2 konjugat si 1 konjugat. Nah, kemudian diuraikan lagi seperti ini, muncul muncul tadi bentuk dari imajinernya Jadi ini diuraikan lagi bentuknya menggunakan bilangan kompleks, itu nanti akan menghasilkan epsilon dari epsilon dari imajiner alfa 1. Nah, kemudian
disederhanakan. Nah, ini kan bentuk kos ya. Yang ini nih, yang E pangkat ini plus ini. Nah, itu adalah kalau per 2 itu sama dengan kos ya. Sehingga bentuk ini menjadi muncul 2 itu dari bentuk ini ya, bentuk kos. Kalau bentuk kos kita secara matematis itu kalau kos sama dengan imajinernya, imajiner. Nah, per 2 itu akan menghasil itu bentuk kosnya. Jadi muncul 2 ini dari bentuk kos ini yang atas ya, epsilonnya. Jadi 2 si 1 si 2 cos alfa 1 min alfa 2. Sehingga si kuadrat yang ini ya, yang ini si kuadrat, kemudian ininya bagian yang ini itu tidak diuraikan. Jadi ini adalah penguraian suku interferensinya. Yang ini ya si 1 kuadrat plus si 2 kuadrat ditambah ini hasil yang ini dimasukkan substitusi ke sini 2 si 1 si 2 cos alfa 1 min alfa 2. Nah, itu ya. Jadi di sini Ibu hanya menjelaskan bahwa fisika kuantum pada dasarnya disusun oleh suatu dua komponen dasar, yaitu sifat dualisme gelombang dan ketidakpastian Heisenberg. Nah, untuk selanjutnya insya Allah lebih terinci lagi kita akan membahas 5 postulat mekanika kuantum yang akan sebetulnya tidak jauh dari penjelasan ini, tetapi lebih rinci lagi. Nah, sebelum kita masuk untuk mempelajari operator dan persamaan Schrödinger. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.